Hai teman-teman, di sini kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang kebutuhan pelatihan. Selamat menyaksikan. Fenomena training. Masalah pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan faktor yang masih dipandang sebagai cost, menghambur-hamburkan budget saja. Seringkali biaya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini dijadikan sebagai kambing hitam untuk dipangkas. Artinya, budget-budget yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan mudahnya akan ditunda untuk selanjutnya ditiadakan. Menurut Muldoko, banyak alasan yang bersifat operasional dijadikan sebagai dasar untuk menunda, bahkan membatalkan pelaksanaan sebuah pelatihan, meskipun hal itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bahkan ada beberapa perusahaan yang tinggal besok pagi melaksanakan pelatihan, tiba-tiba membatalkan dengan alasan sangat teknis. Tentu saja hal ini menjadi indikasi bahwa masalah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia belum merupakan sesuatu yang penting dan mendesak. Dapat ditunda, dikesampingkan untuk waktu yang belum dapat ditentukan, bahkan ada pula yang berpikir bahwa pelatihan dan pengembangan SDM baru akan diadakan jika ada sisa budget yang tidak digunakan. Jika hal tersebut terjadi, meskipun tidak semua perusahaan melakukannya, dapat disimpulkan bahwa sebuah pelatihan tidak mempunyai tujuan yang jelas, bahkan hanya sekadar untuk mengisi program saja, maka dapat dipastikan sebuah organisasi akan mudah sekali diombang-ambingkan situasi. Memang dalam hal ini dibutuhkan sebuah kesadaran dan komitmen yang tinggi bahwa pelatihan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dengan mudah dibatalkan atau ditunda karena alasan teknis ataupun operasional. Dari fenomena tersebut dapat diambil suatu benang merah bahwa pelatihan dan pengembangan masih dipandang sebagai aktivitas human research development yang berorientasi kepada cost, karena tidak segera dapat menghasilkan uang, tetapi harus menunggu beberapa saat baru terlihat hasilnya. Itu pun tidak menjamin apakah hasil tersebut merupakan dampak langsung dari adanya pelatihan atau tidak. Apabila hasil kerja karyawan tidak menunjukkan tingkat produktivitas, maka dengan mudah yang dijadikan sebagai pusat kesalahan adalah bagian training. Faktor pendorong dilakukan training. Yang pertama, perubahan jenis pekerjaan. Untuk menyiapkan diri karyawan dalam menghadapi jenis pekerjaan yang berbeda, perlu dilakukan training supaya karyawan mempunyai mental yang lebih siap dalam menghadapi suatu pekerjaan yang berbeda dari biasanya. Yang kedua, karyawan yang baru masuk kerja. Memberikan training kepada karyawan baru merupakan tanggung jawab dari sebuah perusahaan. Training dilakukan supaya karyawan baru memiliki pengetahuan dalam pekerjaan tersebut dan supaya sadar bahwa mereka memiliki kesempatan untuk terus berkembang. Yang ketiga, kehadiran teknologi yang baru. Karena adanya teknologi baru yang hadir, karyawan akan diminta supaya mampu mengoperasikan teknologi baru tersebut. Yang keempat, adanya produk baru. Adanya produk yang baru dikeluarkan membuat karyawan harus mengetahui lebih tentang produk tersebut. Yang kelima, tuntutan peraturan perundang-undangan. Training bagi karyawan dilakukan karena ada aturan wajib dari suatu perusahaan. Yang keenam, tuntutan dari customer. Training seperti ini biasanya dilakukan karena adanya komplain dari customer. Komplain tersebut akan disikapi secara positif oleh suatu perusahaan dengan cara melakukan training guna mengevaluasi dan memperbaiki kinerja karyawan sehingga customer akan merasa puas. Yang ketujuh, bentuk perhatian terhadap SDM.
Training seperti ini biasanya diadakan sebagai salah satu bentuk perhatian perusahaan bagi karyawan dalam mengembangkan pribadi karyawannya. Hal ini dilakukan karena karyawan merupakan aset perusahaan yang harus mendapatkan perhatian. Bahkan, ada perusahaan yang sengaja memberikan hadiah saat training pada karyawan yang berprestasi. Supaya karyawan yang berprestasi akan tetap mengembangkan prestasinya, dan karyawan yang tidak berprestasi akan mempunyai motivasi untuk memperbaiki diri. Yang kedelapan, untuk penyegaran bagi karyawan. Ada beberapa perusahaan yang mengadakan training untuk karyawannya dengan tujuan sebagai penyegaran. Biasanya, training ini dilakukan pada karyawan yang sudah lama bekerja dan jarang mendapatkan training. Hal ini dilakukan supaya karyawan merasa mendapatkan semangat atau motivasi yang baru. Analisis kebutuhan pelatihan TNA. Alasan-alasan yang mendasari mengapa harus dilakukan analisis kebutuhan pelatihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memastikan apakah sebuah permasalahan yang terkait dengan kinerja karyawan atau kinerja perusahaan dapat diatasi dengan training. Yang kedua, jika training menjadi solusi atas sebuah permasalahan kinerja karyawan, maka harus diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesalahan dalam menetapkan tujuan, materi, metode training, maupun dalam menentukan peserta training. Yang ketiga, setiap training yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau yang diikuti oleh seorang karyawan seharusnya mendukung strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang keempat, agar tidak menghambur-hamburkan anggaran perusahaan. Ada 3 elemen TNA. Yang pertama, analisis pada organisasi. Pada analisis level ini, TNA dilakukan untuk mengungkapkan 3 hal berikut ini. Yang pertama, arah strategi yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Jika perusahaan menetapkan karyawan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai tujuan, maka training adalah salah satu cara yang terbaik dapat dipilih. Yang kedua, dukungan dari manajemen pada peserta training untuk menerapkan hasil pelatihan yang telah diikuti. Yang ketiga, kesiapan perusahaan untuk mengadakan suatu training. Kesiapan itu termasuk kesiapan anggaran maupun kesiapan peserta tanpa mengganggu kinerja perusahaan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data yang dapat digunakan antara lain. Yang pertama, wawancara dengan top manajemen untuk mengungkap data tentang target perusahaan, strategi yang digunakan, tantangan, dan hambatan. Yang kedua, ada dokumentasi. Misalnya data kinerja unit-unit yang ada dalam perusahaan, data rekapitulasi kehadiran karyawan, data turnover, data keluhan pelanggan, dan lain-lain. Yang ketiga ada observasi. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran real tentang situasi organisasi dikaitkan dengan tujuan dan strategi perusahaan. Yang terakhir ada keluaran atau output analisis pada level organisasi. Yang pertama, sebuah kesimpulan apakah organisasi membutuhkan training atau tidak untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jika dibutuhkan, unit atau gugus tugas manakah yang membutuhkannya? Jika tidak dibutuhkan, bentuk solusi apa yang dapat diberikan? Yang kedua, jika dibutuhkan training, apakah pemimpin telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaannya? Yang ketiga, jika akan dilakukan training, apakah pimpinan organisasi telah menyiapkan mekanisme tertentu bagi peserta untuk menerapkan hasil training tersebut?
Analisis pada level tugas. Tujuan analisis pada level ini adalah yang pertama, mengidentifikasi gugus tugas mana sajakah yang dinilai belum selaras dengan strategi organisasi dan harus dikembangkan melalui training. Kedua, menentukan elemen dari tugas-tugas tertentu yang diduga membutuhkan training dan akan menjadi sasaran training. Elemen yang dimaksud adalah pengetahuan, skill, sikap, atau perilaku. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil analisis level organisasi dapat diketahui unit, divisi, atau gugus tugas yang kinerjanya tidak maksimal dalam mendukung tercapainya target kinerja perusahaan. Demikian, fokus pertama dalam analisis ini adalah unit atau gugus tugas yang diduga kinerjanya belum maksimal. Yang kedua, melakukan pengambilan data kepada pimpinan unit atau gugus tugas. Data yang harus diungkap antara lain kinerja unit dalam kurun waktu minimal 3 tahun terakhir. Analisis pimpinan unit atau gugus tugas terkait penyebab dari faktor internal. Yang ketiga, melakukan observasi, wawancara, kuesioner atau FGD dengan sampel karyawan di unit atau gugus tugas dimaksud. Fungsi observasi dan wawancara ini untuk cross-check atau validasi data yang telah diberikan oleh pimpinan unit. Yang terakhir, melakukan analisis data yang telah dikumpulkan. Metode untuk menganalisis kinerja dapat dilihat pada gambar tersebut. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kinerja ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama, ability, meliputi potensi karyawan, kemampuan, dan keterampilan karyawan untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, motivation, yaitu dorongan yang dimiliki seorang karyawan untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, opportunity, yaitu kesempatan yang dimiliki seorang karyawan untuk menyelesaikan tugasnya. Misalnya, job description yang jelas, peralatan tugas yang memadai, lingkungan kerja yang kondusif, dan wewenang yang dimiliki. Cara lain yang dapat digunakan untuk membantu analisis adalah dengan cara kompetensi. Definisi kompetensi adalah kumpulan atribut yang terdiri atas knowledge, skill, attitude, dan behavior yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan sempurna. Keluaran atau output analisis level tugas adalah sasaran training untuk unit atau gugus tugas akan fokus pada aspek knowledge, skill, attitude, atau behavior. Output ini akan menentukan rumusan tujuan training, penentuan, dan komposisi materi training, serta metode training yang tepat. Analisis level individu atau person analysis. Tujuan analisis pada level individu adalah untuk menentukan siapa saja karyawan yang membutuhkan training. Untuk memperkuat analisis, dapat dilakukan pengambilan data pada para calon peserta training dengan metode kuesioner. Dalam kuesioner, dapat diungkap penyebab tidak maksimalnya kinerja dari perspektif calon peserta training. Kemudian output. Keluaran atau output analisis pada level individu adalah nama-nama karyawan yang akan menjadi peserta training. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.